saat ada dua yang harus dipilih, tidak mungkin dua-duanya kita pilih, maka kita mengambil sikap yang harus kita pilih adalah satu, yakni kita konsentrasi di dalam perkara yang pidananya. Itulah yang terjadi dan itulah kesimpulan dan itulah yang kita lakukan dengan mengajukan gugatan pencabutan tertanggalnya 14 Juli 2025 seperti itu. Oke Bang, andai perkara pidananya sudah selesai, apakah Wan Prestasi akan maju lagi atau gimana Bang? Saya tidak bisa menanggapi hal-hal yang belum terjadi. Izinkan saya karena ini amanah untuk Abang konsentrasi di perkara pidananya gitu loh ya. Jadi karena ini adalah amanah dan setelah saya diskusi ada dua hal ya harus kita pilih dong salah satu dan mana yang harus menjadi skala prioritas. Skala prioritas itu bagaimana kita melakukan pembelaan secara maksimal dalam perkara pidananya, karena di dalam perkara pidana itu terjadi tanya jawab atau ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang secara langsung akan hal-hal yang terkait dengan berita acara pemeriksaan dan seterusnya. Oleh karena itulah kita nyatakan, oke, kalau gitu saya ajukan surat pencabutan secara resmi. Tadi pagi sekitar jam 10 ya, tanda terimanya sudah ada dan kita sampaikan juga kepada majelis hakim langsung melalui kepanitraan atau kepanitraan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kita juga tembuskan kepada para pihak. Seingat saya ada beberapa para pihak yang sudah saya sampaikan secara elektronik pemberitahuannya, dan insya Allah mereka semua sudah menerima secara elektronik atas adanya pencabutan gugatan Wan Prestasi ini seperti itu. Insya Allah sidangnya bukan hari Selasa, supaya kita teman-teman tidak salah hadir. Sidang untuk putusan sela akan dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 seingat saya. Sebentar ya, saya cek ya. Tanggal 17 hari Kamis itu putusan sela. Jadi bukan hari Selasa seperti biasa, tapi jatuhnya hari Kamis. Hari Kamis itu ada putusan sela, sehingga kita nanti serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Yang jelas bahwa proses hukum ini harus berjalan, dan kita akan mencari dan ingin menemukan kebenaran secara material terhadap perkara ini. Seperti itulah ya informasi yang bisa saya sampaikan. Oke Bang, untuk mediasi sendiri gimana Bang? Karena mediasinya sudah gagal, itu salah satu pertimbangan, karena mediasinya juga sudah gagal kemarin, dan itu juga majelis hakim, hakim mediator juga sudah meminta saya menandatangani adanya mediasi yang tidak terjadi kesepakatan, dan itulah nanti semuanya akan dituangkan di dalam berita acaranya seperti itu. Seperti yang saya sampaikan, di saat kita dihadapkan pada pilihan apakah kita tetap mengajukan gugatan Wan Prestasi ataukah kita hanya fokus pada perkara pidananya. Jadi disitulah pentingnya kita ngambil sikap, sehingga kita mengambil sikap gugatan Wan Prestasi kita cabut secara resmi tadi. Oke Bang, dan kita akan konsentrasi di perkara pidananya seperti itu. Oke. Kita tidak bisa dong dua-duanya jalan, karena kan yang akan bersidang itu kan juga lawyer. Nah, di saat lawyer harus bersidang, yang nanti kita khawatirkan juga ada tabrakan dengan jadwal sidang, ini kan juga kita tidak bisa maksimal memberikan pembelaan kepada klien, dan itu adalah hal yang sangat tidak baik. Seorang advokat tidak mampu memberikan pembelaan secara maksimal kepada kliennya. Oleh karena itu kita ngambil sikap gugatan Wan Prestasi kita cabut, maka kita konsentrasi di perkara pidananya seperti itu. Oke. Bagaimana Bang? Gimana Bang? Dua-duanya. Pada saat kita dihadapkan pada pilihan untuk memberikan perlindungan hukum kepada klien dan memberikan pembelaan, maka tidak mungkin dua-duanya itu kita jalankan secara paralel, sedangkan itu juga memerlukan waktu, memerlukan bahan-bahan, karena kan dua persoalan yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita ngambil sikap yang terbaik adalah
kita konsentrasi pada perkara pidananya dan perkara perdatanya kita cabut, dan pencabutan sudah saya tembuskan kepada para pihak, termasuk turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan juga para pihak yang lainnya seperti itu.